Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Sehat ya semuanya di rumah? Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa memulai aktivitas pembelajaran di tahun ajaran baru. Ahlan wa sahlan anak-anakku sekalian yang sekarang sudah kelas 7 di SMP IT Wahdatul Ummah. Bagaimana rasanya sekolah di SMP IT dengan sistem daring? Pasti nggak enak ya awalnya. Ya semoga nanti di bulan September kita dapat berjumpa di sekolah. Baiklah, untuk hari ini dan jam ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Kalian tentu masih ingat kan sama Ustazah? Ya, mungkin yang kemarin sudah ikut materi MPLS, kalian tahu nama Ustazah adalah Ustazah Kiki, atau nama lengkapnya adalah Rizky Herdianti. Ustazah di sini mengajar IPS dan semoga nanti ketika masuk bisa tatap muka ya, terus bisa ta'aruf lebih lengkap. Baiklah, sekarang kita masuk ke PowerPoint-nya dulu. Nah, untuk hari ini karena masih materi pertama, kita masih first meeting dulu ya. First meeting artinya pertemuan pertama. Nah, baik, di sini Ustazah akan memperkenalkan materi belajar apa sih yang akan kita pelajari selama kalian kelas 7. Nah, ada 4 bab yang akan kita pelajari dan untuk semester ini di pertemuan pertama kita akan belajar tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Oke. Ustazah, kenapa sih harus belajar IPS? Ya. Kenapa sih menurut kalian harus belajar IPS? Karena IPS merupakan ilmu pengetahuan sosial. Seorang manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola bumi, yaitu seperti bagaimana nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam, diperintahkan Allah untuk mengelola bumi menjadi lebih baik. Ya, oleh karena itu dengan kita belajar ilmu pengetahuan sosial, maka kita akan diajarkan bagaimana belajar ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu dunia yang nanti dapat kita praktekkan supaya menjadi jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut ya, kita ke kontrak pembelajaran. Ini adalah kontrak pembelajaran untuk daring. Ya, nanti untuk kontrak pembelajaran ketika KBM-nya sudah normal, insya Allah akan Ustazah sosialisasikan kembali. Untuk pelajaran IPS, 1 minggu atau 1 pekan itu hanya 1 kali pertemuan saja. Kemudian buku yang dipakai adalah buku esis. Nah, ini buku esis ini biasanya kita pakai kalau sudah masuk sekolah. Biasanya nanti dari sekolah menjual buku, kemudian kalian bisa membelinya di sekolah. Namun, dikarenakan masih belajar sistem online atau daring, kalian bisa menggunakan buku sekolah elektronik atau BSE singkatannya ya. Itu ada di internet. Kalian bisa download, nanti Ustazah kasih link untuk mendownloadnya melalui grup WhatsApp. Kemudian sistem penilaiannya gimana sih Ustazah untuk IPS? Nah, IPS ini ada beberapa penilaian. Untuk selama daring ini Ustazah akan melakukan penilaian dengan feedback. Ya, kalian mungkin waktu MPLS kemarin sudah mengisi feedback. Feedback itu semacam pertanyaan-pertanyaan yang itu isinya menanyakan tentang materi yang sudah Ustazah sampaikan pada hari ini. Gitu ya. Jadi kalau Ananda sekalian tidak mengisi feedback, maka Ustazah anggap nilai kalian 0 atau tidak hadir pada hari tersebut. Kalaupun bagi anak-anakku sekalian yang berhalangan untuk mengikuti pembelajaran online seperti tidak ada sinyal atau misalkan sedang ada acara keluarga atau sedang sakit yang sangat parah dan tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online, harap japri via WA ya, WA Ustazah Kiki. Itu ada di grup WA-nya.
Nah, kemudian ada penilaian harian. Penilaian harian itu adalah ulangan harian ya. Kemudian ada PTS, ada PAS. Atau yang biasanya disebut UAS dan juga mid semester. Oke, sampai di sini dulu kontrak pembelajarannya. Kemudian selanjutnya, nah ini kontrak pembelajaran kalau kita sudah masuk setiap hari. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke materi ya. Sedikit aja kok materinya. Yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Oke, sekarang kita coba lihat gambar ini. Gambar apa ya ini? Ada gambar sawah, ada gambar padi, ada gambar ikan, dan ada gambar wilayah laut. Ya, kira-kira kalau kalian lihat gambar ini, kemanakah si Pak Petani akan pergi? Dan kemanakah ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan akan pergi? Ya, betul. Jawabannya, Pak Petani ini akan membawa padinya ke daerah laut atau wilayah laut ya, ke sini. Kemudian, Pak Nelayan ini akan melewati jalur yang sangat rumit sekali ya ini. Dan kemudian nanti akan sampai di sini, yaitu wilayah persawahan. Loh, kenapa Ustazah kok Pak Petani ke laut tapi nelayan ke sawah? Yaitu dalam rangka untuk menjual hasil pertanian dan juga tangkapan ikannya kepada rakyat yang ada di laut dan juga yang ada di pertanian. Kenapa bisa seperti itu? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya dikarenakan Pak Petani nggak mungkin dong Pak Petani hanya makan beras aja, ya kan? Pak nelayan, gak mungkin dong Mbak nelayan tiap hari cuma makan ikan aja. Kita butuh lauk pauk, kita butuh sayur-sayuran, sehingga kita harus saling berinteraksi dan juga saling memenuhi kebutuhan. Nah, inilah yang dikatakan dalam lingkup ilmu pengetahuan sosial. Maka setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling berkenal dan juga untuk saling mempedulikan satu dan yang lainnya. Tidak mungkin ada manusia itu tidak sosial atau tidak membutuhkan orang lain. Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain untuk hidup. Nah, ini tadi ya pertanyaannya. Kemudian kita lanjut. Yang akan kita bahas adalah pengertian ruang. Ruang itu apa sih? Ruang tamu, ruang makan, ruang kamar mandi, dan lain-lain. Ya, intinya ruang adalah suatu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup. Ruang itu apa? Tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi di mana ada suatu tempat yang itu ada makhluk hidup bisa tinggal, itulah yang dinamakan ruang. Ruang di sini mencangkup banyak sekali, ada ruang udara, ada ruang perairan, yaitu laut, sungai, danau, dan juga ruang air dan tanah, yang menjadi sumber daya bagi kehidupan kita semua. Oke, itu saja materi hari ini. Ya, sebenarnya kalau hari ini bisa tatap muka ya, live Google Meet, kita bisa saling bertanya ya anak-anak ya, tapi mungkin cukup sampai di sini dulu, karena kemarin Ustazah mencoba untuk memakai Google Meet, ternyata masih ada kendala jaringan. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, Ustazah tunggu via grup WhatsApp atau bisa komen di YouTube Ustazah di bawah ini. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi feedbacknya ya anak-anak. Assalamualaikum.